Cara ini boleh diulang. Ini persiapan pertama KTT itu formulir dulu. Mari tak tahu. Soalnya belum masuk di sini belum masuk ya. Belum masuk. Di sini kan belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'dah. Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan serta pemirsa semuanya, kita jumpa kembali pada pagi hari ini di MI Nurul Huda 1 Gedung Kandang, MI Nurul Huda 1 Malang, yang pagi hari ini akan menyiarkan secara langsung doa pagi dan ngaji bersama yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan di MI Nurul Huda 1 Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa madrasah ini MI Nurul Huda 1 Malang didirikan oleh para alim ulama Nahdlatul Ulama, yakni pada tahun 1956. Alhamdulillah beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kita lihat pada tahun 2009 kita memiliki 154 siswa dan 6 rombongan belajar, dan alhamdulillah saat ini kita memiliki 500 siswa dan 18 rombongan belajar. Kita saat ini juga ada program reguler dan juga ada program ICP, International Class Program, yang alhamdulillah ini juga merupakan satu-satunya madrasah ibtidaiyah di Malang Raya insyaallah yang memiliki program ICP atau International Class Program ini. Dan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, nanti pendaftaran insyaallah akan dimulai pada bulan November sampai Januari. Selalu dilihat, selalu melihat pengumuman, jangan sampai ketinggalan, karena tahun ini ada sekitar mungkin 1 kelas kalau dikumpulkan itu tidak bisa masuk karena kuotanya telah terpenuhi. Karena itu segera selalu perhatikan informasi-informasi yang dari MI Nurul Huda 1. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita akan rangkaian acaranya adalah pertama doa bersama, nanti yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainal Abidin. Beliau adalah guru Al-Quran di MI Nurul Huda 1 Malang. Selain beliau sebagai guru,
di luar sana beliau adalah memiliki grup selawat An-Nababa, itu ya, An-Nababa. Grup selawatnya telah malang melintang di Malang Raya juga. Karena itu kalau nanti membutuhkan acara untuk membaca selawat, silahkan mengundang Ustadz Zainal Abidin, nanti siap untuk melayani dengan semuanya. Baik untuk resepsi pernikahan atau resepsi khitanan, syukuran dan sebagainya nanti bisa. Oke. Nanti jangan lupa komisinya. Ada komisinya. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Zainal Abidin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وإلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا خصوصا إلى هذه المدرسة الابتدائية الموجودة أساتذة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه مضاء فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار ونستعرف صراط خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صرت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك
اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وحمدت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح واحلل عقدة من لساني يفقه قولي افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Zainal Abidin yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah terasa sejuk di hati kita memulai pagi ini dengan berdoa bersama dengan membaca surat Al-Waqiah, dilanjutkan dengan zikir-zikir, salawat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan doa bersama ini, yang pertama kita semuanya, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dan seluruh pemirsa, mudah-mudahan kita diberikan ridho dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kekurangan, mudah-mudahan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang solih dan solihah, dan kemudian kita nanti di akhir hayat kita dengan memperoleh husnul khotimah ya rabbal alamin. Selain itu kita berdoa pula mudah-mudahan madrasah kita senantiasa juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat terus menikmati layanan-layanan yang ada di madrasah
seiring dengan peningkatan kualitas yang kita lakukan di madrasah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah pembangunan di Madrasah Ibtidaiyah yang saat ini membangun 2 ruang kelas, yakni yang nanti akan ditempati oleh kelas 5A dan 5B telah selesai dibangun, tinggal pasang keramik di terasnya. Sebentar lagi insya Allah kita akan memindahkan meja kursi untuk ditempatkan di kelas tersebut. Namun sayang, kursi yang bisa dipindahkan hanya 1 kelas. Ada kekurangan meja kursi siswa 1 kelas. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kaum muslimin yang memiliki harta, mudah-mudahan nantinya bisa membantu untuk meja kursi 1 kelas yang masih kosong, agar murid-murid kita bisa memperoleh kenyamanan dalam belajar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banin yang masih akan diasuh oleh yang terhormat Ustadz Usman SDDI. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah di Nurul Huda Satu Malang, Bapak Ibu Dewan Guru Majelis Taklim Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas berupa kewajiban, tanggung jawab, dan amal soleh yang lain. Satu harapan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para jemaah yang berbahagia, pagi ini kita akan bahas tentang akhlak dengan menggunakan acuan kitab Akhlaqul lil Banin. Akhlak ini, kitab ini ada 2, ada Akhlaqul lil Banin, Akhlaqul lil Banat. Akhlaqul lil Banin itu akhlak untuk anak-anak laki-laki. Sedangkan Akhlaqul lil Banat itu adalah akhlak untuk anak-anak perempuan. Intinya kita ingin mengajari kepada anak-anak kita maupun santri-santri kita, murid-murid kita, agar menjadi anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah. Kita berdoa mudah-mudahan putra-putri kita, seluruh santri-santri kita oleh Allah dijadikan putra-putri yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak kedudukannya sangat penting dalam Islam. Karena itu sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya saya diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang ditata dulu. Pokoknya dalam awal-awal ketika Rasulullah dakwah, selain beliau memang menyampaikan risalah yang awal, dalam risalah beliau itu adalah banyak berkenaan dengan akidah, keyakinan kepada Allah, tetapi yang beliau ajarkan itu juga adalah akhlaknya yang didahulukan. Karena dengan akhlak ini, maka insya Allah akan terbentuk suatu pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak kita sudah mempunyai akhlak, maka nilainya akan tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita juga demikian.
Dan akhlak ini lintas batas. Dimanapun kita berada, bersama siapapun, kapanpun, kita harus melaksanakan atau melakukan akhlakul karimah itu. Jadi tidak terbatas di kelas, tidak terbatas di rumah, tidak terbatas di mana saja, di pasar, di jalan, bersama orang lain, bahkan sendiri saja kita juga berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu tidak hanya bersama manusia, tapi kita juga harus punya akhlak kepada Allah, kita punya akhlak kepada Rasulullah, kita punya akhlak kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai saking pentingnya akhlak, dalam sebuah riwayat, belum kita mengkaji kitab ini, disebutkan haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, haddatsana Abdullah bin Idris, haddatsani Abi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diceritakan dari Abu Quraib Muhammad bin Ala, dia mendapatkan cerita dari Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris mendapatkan cerita dari ayahnya, dan ayah Abdullah bin Idris mendapatkan cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Abu Hurairah menyatakan, su'ilan Nabi, su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaannya? An aksari ma yudkhilun nas al jannah. Sahabat bertanya tentang apa yang menyebabkan, apa yang menjadi penyebab terbanyak orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dawuh Rasulullah SAW, Rasul menjawab, takwa Allah yang menyebabkan orang masuk surga. Yang banyak menjadi penyebab orang masuk surga, yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita laksanakan yang wajib, kita laksanakan yang sunnah, kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, wa husnul khuluq, yaitu orang yang mempunyai akhlak yang baik, perangainya bagus. Sebaliknya ditanya lagi, wasuila an aksari ma yudkhilun nas annar. Ditanya terus, apa Rasulullah penyebab terbanyak orang masuk neraka? Rasulullah menjawab, faqala al-famu wal faraj. Orang banyak masuk neraka karena tidak mampunya menjaga lisan. Ketidakmampuan menjaga mulut, menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, sehingga banyak orang tergelincir masuk neraka. Wal faraj, dan kemaluan, tidak bisa menjaga harga dirinya. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kita mengkaji akhlak, sekali lagi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang mempunyai akhlakul karimah. Amin Allahumma. Untuk itu para hadirin, para pemirsa, memang sangat penting kita setiap hari ngaji. Wong biyen niku jare wong tua-tua ben kayak pujian, kayak seneng ngaji, kayak wis gede supaya ngaji. Ya, sregep ngaji supaya aji ku mulya. Nah, karena itu kita segarkan baca sholawat sebentar. Ya, pujiane wong tua-tua biyen. Cilik-cilik diulang ngaji, yen wis gede supaya aji, kanggo sangu lewes mati, kanggo ngadep ilahi Rabbi, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Maulana Muhammad. Jadi ngaji supaya aji. Karena anak kita ajari ngaji, kok lek wis gede supaya aji ini kumulya. Agar kita jadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah dibuka kitabnya semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas
Bab pertama nomor 1, bima yatakhallaqul walad. Kita bayangkan kita ngajar kepada anak-anak kita. Jadi kita berharap juga berdoa mudah-mudahan anak kita mempunyai akhlak yang seperti kita ajarkan ini. Ini kita ajarkan kepada anak kita. Para pemirsa yang di rumah barangkali bisa bersama dengan orang tuanya, lebih-lebih wali santri MJ Nurul Huda 1 yang saat ini bisa mengikuti live streaming ini, mudah-mudahan bersama putranya sehingga bisa mengaji bersama tentang akhlak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada kelawan opo yatakhallaqu berakhlak al-waladu sawa akhlak walad anak. Dengan apa anak itu harus berakhlak? Dengan apa anak itu harus berperilaku yang sopan, berperilaku yang santun? Wajib alal waladi ngatasi anak, ngatasi bocah ayatakhallaqa ing to berakhlak bil akhlakil hasanah kelawan akhlak ingkang sae, ingkang bagus. Min sigorihi saking cilik atau wiwit cilike walad. Liya Isa supaya atau drapun urip gesang sapa walad mahbuban iku den senengi fi kibarihi ing dalem gedene walad. Jadi anak kita wajib kita ajari berperilaku dengan akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Agar apa? Agar hidupnya nanti menjadi orang yang dicintai. Siapa yang mencintai? Dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh masyarakatnya, disenangi oleh semua. Bahkan orang yang berakhlakul karimah semua senang. Malaikat juga senang, kecuali setan yang enggak senang. Setan gak seneng nawang sing apik. Alhamdulillah kan. Wa yardo an ridho anhu saking walad saking bocah robbuhu pangerane. Jadi Gusti Allah ridho, seneng. Lihat anak yang birrul walidaini, lihat anak yang sopan, yang santun, yang tawadhu. Allah ridho. Wa yuhibbu ahluhu wa yuhibbu lan demenhu ing walad. Al ahluhu sopo keluargane mesti disenangi. Mohon maaf senajan walaupun anak kita misalnya secara kecerdasan dia tidak cerdas, tapi lek akhlaknya bagus, wong tuane seneng. Ya kosok baleni sebalik oleh akhlaknya gak apik, gak seneng. Nah untuk itu, karena itu akhlak bagus. Ada anak nilainya pas-pasan, nilainya mungkin bahkan sering kurang, tapi akhlaknya bagus. Gurunya ya senang. Katanya nilai ya bingung. Iki arek iku ya sregep, ya rajin, ya apik, sopan. Mau diberi nilai rendah, kasihan. Karena dia akhlaknya bagus. Tapi itu pintere nong, tapi misuan. Wah. Gurunya tidak akan memberi. Bahkan sekarang di Indonesia itu dikembangkan istilahnya pendidikan karakter. Jadi anak itu bisa tidak naik jika karakternya jelek. Tapi kalau hanya nilai itu masih dipertanyakan. Kenapa nilainya rendah? Itu tidak semata-mata anak. Bisa jadi karena gurunya kurang pas ngajar. Jadi gak bisa sekarang itu anak-anak langsung divonis tidak naik kelas gara-gara nilainya rendah. Masih banyak proses yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah akhlaknya jelek, tidak bisa dibenahi, itu bisa tidak dinaikkan karena akhlak. Jadi pendidikan karakter sekarang di Indonesia ini. Wa yuhibbu ahluhu wa jami'un nas lan demen ing bocah ing walad an jami'un nas sedaya manungsa sekabehane manungsa. Manusia semua senang melihat anak yang berperilaku baik. Ada anak wis remaja, tapi senang sholat ngajine apik, suarane apik, sergap ngurusi masjid. Wah, seneng. Iki anak sopo? Sampai pengen ngepek mantu. Semua seperti
seperti itu, saking senengnya punya anak yang berakhlakul karimah. Nomor 2, wajibulan ya wajib alaihi ing ngatasi walad aidon halemane wajib apa? Ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah ing apa yen to ngedoi menjauhi anil akhlaqi saking akhlak al qabihah kang ala. Wajib bagi anak untuk menjauhi menghindari yang jelek. Kaila yakuna makruhan, kaila supaya orang cek gak dadi, kailan supaya ora ono yakunu ono makruhan iku den seneti, agar anak kita menjadi anak yang tidak disenangi, agar tidak menjadi anak yang dibenci. Anak kita berperilaku akhlak yang jelek. Layar doan ku robbuhu, layar do ora rido anku saking walad robbuhu sapa pangerane bocah, pangerane walad. Tuhannya enggak rido, enggak senang kepada anak yang tidak mempunyai akhlak. Wala yuhibbu waluhu, dan lan ora demen ing walad ahli walad, keluargane ya enggak seneng. Nang wong tuwane wani, nang wong tuwane misuwan, nang tanggane misuwan, kabeh gak seneng, keluargane gak seneng. Wala ahadun minan nas walalan ora demen ahadun sapa salah siji wong minan nasi saking menungso. Tidak ada yang senang dari manusia pada anak yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Kalau akhlak anaknya itu jelek, kabeh gak senang. Ora ono sing senang. Malaikat dia gak senang. Sing seneng ya setan niku. Disenengi saya terus naik. Wani nang bapake, naudzubillah min. Karena itu anak-anak kita mulai kecil harus kita didik. Nah, pendidikan yang paling utama, pendidikan akhlak di keluarga. Makanya di keluarga itu diajari ibu ke bapaknya atau istri ke suaminya bosok. Sebab akan ditiru oleh anaknya itu, diajari setiap hari. Dan akhlak itu pembiasaan. Akhlak itu karakter yang terbangun dari pembiasaan. Dari situlah akan terbangun terus. Dan kalau tidak diajari setiap hari seperti itu, tidak bisa. Makanya itu pentingnya juga agar tertanam akhlak yang baik itu jaga pergaulan anak. Karena dari pergaulan itu bisa berpengaruh kepada perilaku anak. Nek kalau percaya ya arek sing cilik wis umur 3 tahun terus bendino dikumpulno arek sing biasa misuan. Ya pasti boleh misu. Jambal. Ya penting jambal nang bapake ora nyeluk bapak, diceluk jenengi nek perlu. Karena bapake di wadane mek koncone misalnya bapake lemu diceluk Dut misalnya. Mulai anake Dut ngono, ora nyeluk bapak. Naudzubillah min. Kadang ibu yang ngomong. Karena itu penting di rumah, di keluarga diajarkan akhlak yang baik, dibangun suasana dengan yang berpedoman berbijak pada akhlakul karimah. Insya Allah anak-anak kita akan terbangun menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik, yang akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Amin Allahumma. Berikutnya yang kedua, al-waladul adib. Al-waladu utai anak, utai bocah, al-adib kang sopan. Siapa anak yang sopan itu? Kita tanya misalnya dalam ujian, siapa anak yang sopan itu? Tak bisa menjawab. Al-waladul adib, al-waladu utai anak, al-adib kang sopan, yahtarimu iku bocah, yahtarimu kang mulyakaken sopo walad walidayhi ing wong tuwa lorone. Anak yang berakhlak itu siapa? Anak yang sopan itu siapa? Anak yang selalu hormat kepada kedua orang tuanya, selalu memuliakan kedua orang tuanya. Dalam bahasa lain, anak yang selalu birrul walidaini, anak yang senantiasa menghormati orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Ini yang dan orang tuanya.
nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis untuk hari ini saya tutup dengan sebuah cerita tentang anak yang sopan, anak yang birrul walidaini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi anak yang birrul walidaini, anak yang sopan, anak yang selalu menghormati kedua orang tuanya, tidak hanya di akhirat diangkat derajat oleh Allah, di muka bumi saja diangkat oleh Allah, masih di dunia jadi diangkat oleh Allah. Banyak sekali dalam kitab diceritakan. Satu saja akan saya ceritakan sebagai penutup dari majelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak kita terinspirasi sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan sholih amin Allahumma. Dalam sebuah kitab diterangkan ada seorang wali. Wali itu kekasihnya Allah. Wali itu orang yang mempunyai karomah. Karomah itu yang mempunyai kelebihan, tapi kelebihan yang tidak dibuat-buat. Nah, kelebihan yang dibuat-buat banyak. Tukang sulap itu ya punya kelebihan. Terus apa sih sekarang itu mentalis, punya kelebihan. Dukun ya punya kelebihan. Apa itu wali? Bukan. Wali itu kelebihannya tidak dibuat-buat, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, wali yang saya ceritakan ini dia diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali karena dia menjadi anak yang soleh tadi, menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak ini anak yatim, orang tua ayahnya sudah meninggal dan dia mulai kecil hanya hidup dengan ibunya, yang ibunya dalam keadaan lumpuh. Jadi ibunya nggak bisa apa-apa. Maka anak ini yang ngerumat, yang merawat dia. Mulai dari kecil, dia rawat, dia masak, dia bekerja. Terus setelah pulang dia masak, terus dia mensuapi ibunya terus setiap hari. Kalau mau ibunya mau ke kamar kecil, dia yang merawat semua. Buang air besar, buang air kecil, anak ini. Saking tawaduknya, saking hormatnya, taatnya kepada ibunya ini, akhirnya orang ini diangkat derajatnya oleh Allah. Apa? Dijadikan wali. Apa wali keutamaannya? Satu saat ketika dia sudah dewasa, anak ini kalau sholat tidak di masjid. Orang berpikir dia sholatnya mesti di rumah karena dia merawat orang tuanya. Tapi ternyata tidak. Khususnya ketika sudah maghrib, isya, sama subuh. Setiap mau sholat seadzan, dia keluar dari rumah menuju ke satu tempat, tapi tidak ke masjid, melewati masjid. Allah menutup sampai berpuluhan tahun, nutup. Artinya nutup itu orang tidak curiga ini kemana, tidak. Tidak pernah ke masjid, tapi mesti keluar kalau menjelang adzan. Lah kebetulan rumahnya gak jauh dari pantai. Lah satu saat Allah mau membuka. Di wali itu kalau itu kadang ditutup oleh Allah, orang tidak tahu. Tapi satu saat akhirnya dibuka oleh Allah. Ternyata orang ini ada yang curiga. Sebenarnya sudah lama curiga, tapi tidak dibuka oleh Allah. Akhirnya ada yang curiga ketika mau sholat, kok terus dia kemana? Akhirnya dibuntuti dari mana orang ini sebenarnya. Setiap hari seperti itu. Diikuti dari jauh, ternyata dia menuju ke laut. Lah herannya dia ternyata bahasa kita terbelalak. Kenapa? Karena ternyata dia itu menuju ke laut untuk sholat berjamaah. Loh, kok berjamaah di laut? Siapa makmumnya? Laut itu seperti oleh Allah dibeber sajadah. Di situ di atas air itu banyak sekali jamaah, entah itu malaikat, entah itu jin, wallahu a'lam, yang sudah menunggu anak ini menjadi imam. Masya Allah. Setiap hari, 10 tahun dia mengimami di tengah laut, di atas air. Itulah diantaranya karomahnya. Jadi banyak sekali karomah wali itu. Jadi sekali lagi, kalau kita atau anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati, punya akhlak yang baik, insya Allah akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali memang cerita-cerita tentang akhlak
akhlak, tentang karomah itu. Jadi sekali lagi dibedakan antara karomah dengan kelebihan yang biasa, orang-orang biasa, apalagi yang supranatural itu. Jangan sampai kita itu gampang percaya nek wong sing iso punya kelebihan ini mesti wali. Tidak ditunjukkan. Satu contoh, Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Salah satu karomahnya, satu saat kalau duhur itu mesti ngaji, habis duhur, habis jamaah ngaji, itu siang berarti ngaji bersama santrinya. Nah, Mbah Khalil itu mesti santrinya dulu yang nunggu ujian, baru Mbah Khalil datang, baru ngaji, sholat duhur dimulai sekaligus ngaji. Nah, satu hari Mbah Khalil itu ditunggu agak lama. Setelah keluar ternyata gak langsung ke masjid, tapi ternyata bawa petir dan bawa ember yang ada pakunya. Tidak ke masjid tapi ke lapangan di terik matahari di depan masjid itu. Ternyata Mbah Khalil itu memperagakan orang maku-maku, sibuk dengan paku, duit. Semua santri heran apa yang dilakukan oleh Mbah Khalil itu. Herannya lagi, jubahnya basah semua, sampai keringetan dan basah, memang basah kuyup, maku-maku. Setelah itu selesai masuk ke dalam, baru ganti masuk ke masjid. Gak ada yang berani tanya. Saya kira langsung ditanya, Allah kan diguyu loh. Ternyata besoknya baru terjawab. Besoknya di hari yang sama, di waktu yang hampir sama, banyak orang kampung, nelayan-nelayan datang bawa ikan. Santri, ini ada apa? Bu, ini ada apa? Kok kesini semua? Ini bukan pasar, ini pondok. Akhirnya orang-orang berkata, ini adalah bukan kami jual, saya sedekahkan kepada Mbah Khalil. Dominannya ada apa? Alhamdulillah, karena dibantu oleh Mbah Khalil, kemarin kami pada waktu yang siang-siang seperti ini, hampir sama, berada di lautan dan perahu saya bocor. Mbah Khalil yang maku-maku. Ternyata kemarin itu maku perahu yang ada di lautan. Itu karomah. Itu karomah. Tapi lek sampean ngerti Pak Hasim, nggawa pedil mbek terus maku. Macam Pak Hasim kok iso wali daya wali mukminin wal mukminah. Itu di antaranya karomah. Kalau kita atau anak kita mempunyai akhlak yang baik. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini sampai pada bab 2, anak yang sopan. Mudah-mudahan sekali lagi barokah kita mengaji ini, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi sehingga akan dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dicintai oleh keluarganya, masyarakatnya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan kajian kitab ini. Menarik sekali, banyak kisah-kisah yang memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang beliau sampaikan. Cerita tentang kewalian banyak sekali, dan saya juga melihat Pak Usman juga wali. Saya menyaksikan wali. Karena saya juga wali, minimal wali murid. Jadi sesama wali jadi tahu sesama wali muridnya. Dan di sini juga banyak wali kelas. Ini min jum'atil auliya. Jadi para wali-wali ini atau wali kelasnya, walinya banyak. Dan kalau di sini saya berarti sultanul auliya. Rajanya para wali, tapi wali kelas. Tingkatannya masih wali kelas. Jadi itu kajian yang menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari ilmu yang telah kita terima tadi, dan kita insya Allah sangat banyak manfaatnya bagi kita dan putra putri kita semuanya. Dan para pemirsa, jika
ini kajian ini bisa diikuti terus sambil mendampingi putra putrinya, insya Allah juga akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terakhir baik kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mulai pagi tadi kita akan berdoa bersama dengan baca surat Al-Waqiah, kemudian diteruskan dengan kajian Al-Akhlaq Libanin, kemudian kita sampai jumpa esok hari, esok pagi dengan doa pagi bersama dan kajian kitab. Insya Allah untuk besok pagi kitabnya adalah Nasoihul Ibad yang akan diasuh oleh Ustadz Yusuf Wahyudi. Insya Allah kita bertemu esok hari. Bila taufiq wal hidayah wal ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.